Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tema mengenai potensi pengembangan agribisnis presesi di Indonesia. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada Ade Surya, yang kedua ada Agustia Rizka Ananda, yang ketiga ada Feby Ramawati, yang keempat ada Majid Adila Kawana, dan yang kelima ada Suci Nirmalasari. Saya di sini akan menjelaskan tentang latar belakang terkait tema. Ada 3 latar belakang. Yang pertama, pembangunan ekonomi Indonesia. Sektor pertanian terbukti memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia, baik itu dalam kontribusinya terhadap PDB maupun penyerapan tenaga kerja. Dalam BPS, PDB menyumbang sekitar 2,25 kuadriliun sepanjang tahunnya. Nilai tersebut saja belum termasuk ke dalam nilai tambah hulu hilirnya, yaitu agribisnisnya, sehingga pengembangan agribisnis dapat memberikan nilai tambah terhadap pembangunan ekonomi Indonesia. Yang kedua, ada persoalan ekonomi bangsa. Nah, banyak terjadi krisis ekonomi yang berkepanjangan sehingga membutuhkan percepatan terhadap pembangunan ekonomi Indonesia untuk mengatasinya. Agribisnis adalah salah satu langkah strategis yang dapat diambil karena memiliki cakupan yang lebih luas daripada sektor pertanian saja. Nah, yang ketiga, upaya penanggulangan kemiskinan. Nah, agribisnis memiliki keterkaitan ke depan dan keterkaitan ke belakang, sehingga tidak tergantung dengan impornya saja, tetapi juga memiliki orientasi ekspor dalam produk pemasaran. Menurut Stragi 2001, strategi pembangunan ekonomi yang tepat itu ada 3 kriteria nih. Yang pertama, harus mampu memecahkan atau mengatasi persoalan ekonomi. Yang kedua, harus bisa mengembangkan yang sudah ada memanfaatkan hasil agar tidak sia-sia. Yang ketiga itu harus mampu membawa perekonomian Indonesia ke arah yang lebih cerah dan sinergis dengan perekonomian dunia. Nah, agribisnis presesi adalah salah satu strategi yang memenuhi 3 kriteria ini dan akan dibahas di slide berikutnya. Nah, agribisnis presisi ini menjadi salah satu strategi pengembangan ekonomi di mana agribisnis presisi ini mencakup keseluruhan dalam hal jangkauan, yaitu aspek hulu atau pengadaan bahan baku hingga hilir atau pengolahan dan pemasaran. Dan tentunya kemampuan berbasis teknologi dan informasi menjadi sebab didapatkannya hasil yang berkualitas dengan mengembangkan pembangunan yang sudah ada sebelumnya. Mengapa agribisnis presisi? Dan ini dia keunggulan agribisnis presisi. Yang pertama, optimal. Agribisnis presisi berupaya mengoptimalkan hasil dengan menggunakan input secara tepat, sehingga selain tidak membuang-buang sumber daya, akan menghasilkan pertanian yang sehat dan berkelanjutan. Yang kedua, efektif dan efisien. Agribisnis presisi memanfaatkan sumber daya secara efisien dan efektif dalam rangka meningkatkan produktivitas secara maksimal dengan menggunakan teknologi yang tepat dan akurat. Dan yang ketiga, modern. Teknik presisi sebagai solusi pada pertanian mencakup pengembangan dan penggunaan metode, perangkat, dan teknologi pada setiap aspek pertanian supaya tertakar dan terukur, sehingga dapat dilakukan kegiatan dan penanganan yang tepat dan akurat. Maka dari itu, agribisnis presisi dapat mengembangkan potensi sumber daya alam melalui teknologi yang sudah berkembang di era 4.0 dengan cakupan yang lebih luas. Baik, di sini sudah akan menjelaskan tentang prospek pengembangan agribisnis Indonesia. Di sini ada 3, yang terdiri dari arah kebijakan pembangunan nasional, lalu potensi pasar produk-produk agribisnis, serta potensi sumber daya. Jika dilihat dari titik tersebut, maka dari itu Indonesia memiliki prospek untuk pembangunan sistem agribisnis. Baik, di sini akan saya jelaskan yang paling pertama yaitu arah kebijakan pembangunan nasional. Di sini kita lihat dari amanat konstitusi, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999, dan PP 25 Tahun 2000 tentang pelaksanaan otonomi daerah, di mana ditulis esensi otonomi daerah adalah mempercepat pembangunan ekonomi dapat mendaya gunakan sumber daya daerah seperti agribisnis, di mana saat ini beberapa daerah ini dari struktur perekonomiannya, pembentukan PDRB-nya atau kesempatan bersanya ekspor.
PDRB itu apa? Nah, PDRB itu singkatan dari Produk Domestik Regional Bruto, adalah jumlah nilai tambah bruto. Nah, bertujuannya ada PDRB ini untuk membantu membuat kebijakan daerah atau perencanaan, evaluasi hasil pembangunan, memberikan informasi yang dapat menggambarkan kinerja perekonomian daerah. Lalu yang kedua ada potensi pasar produk agribisnis. Di sini perlu kita ketahui bahwasanya produk Indonesia memiliki keunggulan bersaing, terutama pada produk agribisnis. Nah, di samping itu, isu krisis pangan dunia pada saat ini memberi peluang bagi pengembangan agribisnis di Indonesia. Kita memiliki ruang gerak dalam pengembangan agribisnis, terutama bahan pangan dan serat seperti tekstil, barang-barang karet, kertas, bahan bangun dan kayu yang menguntungkan Indonesia ke depan. Lalu yang ketiga ada potensi sumber daya. Jika kita lihat salah satu contohnya yaitu bidang farmasi dan komestika, juga sedang terjadi proses perubahan yang menguntungkan negara-negara seperti Indonesia. Kebutuhan hidup akan kebugaran, hidup sehat dan cantik akan meningkatkan permintaan produk farmasi variatif seperti sabun, kecantikan, sampo, deterjen. Indonesia yang memiliki kekayaan keragaman biofarmasi terbesar seperti tanaman, obat-obatan, penghasilan minyak lain, minyak sawit, minyak kelapa, cenderung akan menjadi satu global. Di sini saya akan menjelaskan pengembangan sistem agribisnis kelanjutan. Nah, ada 4 subsistem agribisnis kelanjutan. Yang pertama ada subsistem agribisnis hulu atau bisa disebut juga dengan upstream agribisnis, yakni industri-industri yang menghasilkan barang-barang modal pertanian seperti industri perbenihan, pembibitan, tanaman, ternak ikan, serta industri agrokimia yang meliputi pupuk, pestisida, obat, vaksin ternak atau vaksin ikan. Dan juga ada industri alat dan mesin pertanian atau bisa disebut juga dengan agrootomotif. Lalu yang kedua ada subsistem pertanian primer atau bisa disebut juga dengan one farm agribisnis, yaitu kegiatan budidaya yang menghasilkan komoditi pertanian primer atau usaha tani tanaman pangan. Atau ada juga hortikultura atau tanaman obat-obatan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan juga ada kehutanan. Lalu yang ketiga ada subsistem agribisnis hilir atau bisa disebut juga dengan downstream agribisnis, yaitu industri-industri yang mengolah komoditi pertanian primer menjadi olahan seperti industri makanan, minuman, serta barang-barang serat alam, dan juga farmasi serta bioenergi. Lalu yang terakhir ada subsistem penyedia jasa agribisnis atau bisa disebut juga dengan service for agribisnis seperti perkreditan, transportasi, dan pergudangan, litbang, pendidikan sumber daya manusia, dan kebijakan ekonomi. Oke, baik. Bab 3. Penutup. A. Simpulan. Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa agribisnis presisi berpotensi untuk dikembangkan di Indonesia. Hal ini dikarenakan agribisnis presisi dilakukan secara optimal, modern, efektif, dan efisien dalam mendayagunakan sumber daya yang ada di Indonesia. Indonesia sebagai negara agraris memiliki potensi untuk dikembangkannya agribisnis presisi dengan potensi sumber daya alam. Arah kebijakan nasional dan potensi pasar produk-produk agribisnis sebagai pendukungnya. Potensi agribisnis presisi dapat meliputi pemanfaatan teknologi pada kelima subsistem dari hulu hingga hilir. Dengan perkembangan teknologi yang pesat ini, potensi agribisnis presisi dapat digunakan untuk memecahkan masalah perekonomian dan pembangunan perekonomian di Indonesia. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.